Berikut 3 artikel populer di Tribun Bali hari ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, bayi di Bangli meninggal dunia terlindas mobil. Bayi berusia 11 bulan asal Banjar Dinas Bonyo, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem, terlindas mobil. Akibatnya, bayi perempuan bernama Nip PJ itu meninggal dengan kondisi mengenaskan. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Senin 27 Juli 2020 sekitar pukul 11 WITA. Musibah tersebut terjadi ketika pemilik rumah bernama Made Agus Dwi Payana Putra hendak mengeluarkan mobilnya dari garasi. Pada saat bersamaan bayi tersebut lepas dari pengawasan orang tuanya. Bayi itu merangkak keluar rumah hingga menyebabkan bagian kepalanya terlindas mobil. Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi menjelaskan pada saat itu Made Agus hendak keluar rumah. Pada saat itu Made Agus disebut sempat mengecek kolong mobil, tapi tidak ada siapapun. Begitu mobil dihidupkan dan mundur untuk mengeluarkan mobil, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal sebanyak 2 kali di bagian roda belakang dan depan. Menyadari ada hal yang janggal, Made Agus kemudian turun dari mobilnya untuk mengecek. Betapa kagetnya dia ketika menyadari bahwa yang dilindas adalah seorang bayi dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. AKP Sulhadi mengatakan pada saat itu orang tua korban tidak menyadari anaknya lepas dari pantauan. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Kintamani. Berdasarkan olah TKP, pemeriksaan medis dan interogasi sejumlah saksi, AKP Sulhadi mengatakan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat kelalaian sopir. Kasus ini pun masih dalam penanganan Polsek Kintamani. Berita kedua, Made Artana tewas tertimpa longsor di Tabanan. Pekerja bangunan bernama Imade Artana berusia 47 tahun tewas tertimpa tanah longsor di Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada Senin 27 Juli 2020. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10:05 Saat itu berlangsung proses pengerukan tanah menggunakan alat berat. Tiba-tiba tanah longsor dan menimpa korban yang berada di bawahnya. Artana yang berada di bawah pun tertimbun tanah dan batu. Camat Baturiti, Wayan Adi Astrawan mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat proses perataan tanah untuk membangun fondasi tembok pekarangan rumah seorang warga setempat. Kapolsek Baturiti, AKP Fahmi Hamdani menjelaskan proses evakuasi korban berlangsung selama 1 jam. Artana meninggal diduga karena kehabisan napas saat tertimbun. Karena tidak ada luka di bagian kepala, hanya mengalami luka pada dagu sepanjang 12 cm. Kepergian Made Artana meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabatnya. Mengingat korban dikenal sebagai sosok yang ramah. Akibat kejadian ini, Artana meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Berita ketiga, rekomendasi PDIP turun pekan ini untuk pilkada serentak 6 daerah di Bali. Sekretaris DPD PDIP Bali, IGN Jaya Negara mengakui sampai saat ini masih menunggu turunnya rekomendasi dari DPP PDIP untuk pilkada serentak 6 daerah di Provinsi Bali. 6 daerah di Pulau Dewata yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Kabupaten Karangasem. Meskipun begitu, ia optimis rekomendasi untuk Bali akan turun pada minggu ini. Seperti diketahui, ada beberapa nama yang berebut rekomendasi partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut. Untuk Kota Denpasar, rekomendasi bakal calon wali kota kemungkinan besar diberikan kepada wakil wali kota Denpasar saat ini, Jaya Negara. Hanya saja, ada 2 nama disebut-sebut akan berebut posisi balon wakil wali kota. Hanya saja 2 nama disebut-sebut akan berebut posisi balon wakil wali kota. 2 nama tersebut yakni Ketua DPC PDIP Denpasar yang juga Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede dan Sekretaris DPC PDIP Denpasar yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Denpasar Kadek Agus dan Sekretaris DPC PDIP Denpasar yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa. Untuk Kabupaten Badung hampir pasti mengusung kembali incumbent Nyoman Giri Praste Ketut Suyase atau Giriase. Sedangkan di Kabupaten Karangasem, PDIP dalam penjaringan menyerahkan nama Ketua DPRD Karangasem yang juga Ketua DPC PDIP Karangasem
Gede Dana di posisi balon bupati dan Made Wirta di posisi balon wakil bupati. Namun yang disebut-sebut akan menjadi calon tandem Gede Dana yakni wakil bupati Karangasem Wayan Arta Dipa. Sementara di Jembrana, PDIP melalui hasil penjaringan menyerahkan 3 nama yakni Made Kembang Hartawan di posisi balon bupati, Ide Bagus Susrama di wakil bupati, dan Idewo Putu Mertayasa di posisi wakil bupati. Namun kabar yang berkembang justru anggota DPRD Bali Dapil Jembrana dari fraksi PDIP Ketut Sugiyase alias Sugi yang dikabarkan menjadi calon tandem Kembang. Di sisi lain, PDIP Bangli disebut-sebut akan mengusung Sang Nyoman Sedana Arte di posisi balon bupati dan Iwayan Diar di posisi balon wakil bupati Bangli. Sedangkan di Kabupaten Tabanan, ada 2 versi terkait paket calon di Pilkada Tabanan 2020. Pertama, paket IKG Sanjaya dan Imade Gede Dedi Pratama. Kedua, paket IKG Sanjaya dan Imade Edi Wirawan. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.